Kami dari kelompok 4 kelas PKK 5 semester 4. Perkenalkan, nama saya Desta Yuliana Putri. Perkenalkan, nama saya Elsa Reda Purba. Saya Legus Sirayudi. Di sini kami akan membahas tentang sejarah Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak. Selamat menyaksikan ya. Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak adalah gereja Katolik terbesar di Kalimantan Barat. Gereja ini didirikan pada tahun 1909 oleh para misi Katolik Belanda dan memiliki sejarah yang panjang dan kaya dalam mempromosikan keyakinan Kristen dan budaya setempat. Sejarah gereja ini dimulai pada tahun 1910 ketika para misi Katolik Belanda datang ke Pontianak untuk membantu dalam penyebaran agama Kristen di kawasan tersebut. Pada tahun 1911 mereka memulai pembangunan gereja yang kemudian dikenal sebagai Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak. Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak yang pada mulanya berstatus stasi kemudian beralih menjadi gereja induk misi di Kalimantan Barat karena letaknya yang strategis setelah Prefek Pastor Pacivicius secara resmi tinggal di Pontianak. Paroki Katedral Santo Yosef berperan sentral untuk karya misi yang mencakup seluruh Kalimantan. Sebagai gereja paroki, kegiatan pembinaan umat dan pelayanan sakramental menjadi karya utama. Selain melaksanakan karya pastoral, gereja juga terlibat dalam karya amal dan sosial seperti pembangunan sekolah, asrama, dan rumah sakit. Ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Di Paroki Katedral Santo Yosef Pontianak, peran umat awam dan kelompok kategorial sangatlah penting dalam mendukung kehidupan menggereja, karena umat awam tidak hanya menjadi peserta dan perayaan liturgi, tetapi juga terlibat aktif dalam pelayanan seperti menjadi lektor, pemazmur, misdinar, anggota KOR, serta membantu dalam kegiatan sosial dan karya kasih. Sementara kelompok kategorial seperti OMK, Legio Maria, dan berbagai komunitas doa berperan dalam membina iman sesuai dengan usia, minat, dan panggilan masing-masing. Sehingga tercipta kerjasama yang harmonis antara imam, birawan, birawanwati, dan umat dalam membangun persekutuan yang hidup, solider, dan misioner di tengah masyarakat Pontianak. Menelusuri perjalanan sejarah Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak yang dimulai dari awal pendiriannya di tahun 1909, maka fenomena sejarah Gereja Katolik di Kalimantan Barat akan mewarnai keseluruhan episode sejarah Gereja Katedral. Sekali lagi, sebagai gereja pusat kegiatan misi, maka fenomena ini tidak dapat dipisahkan. Tentunya, aktivitas misi yang diemban oleh gereja bukan berarti pelayanan pastoral di lingkungan umat di gereja tidak menjadi perhatian. Sesungguhnya, apa yang dilakukan oleh anggota misi dari waktu ke waktu tidak lain adalah bentuk-bentuk dari karya pastoral para misionaris kepada umat gereja lokal. Bangunan gereja Pontianak dirancang oleh Van Noort, seorang arsitek militer Belanda, sedangkan
Pelaksana bangunan diserahkan dalam pengawasan Bruder Kapusin. Bangunan awal yang dibiayai dengan dana 9.000 gulden berukuran 11 x 20 meter. Bangunan ini selesai pada akhir tahun 1909. Dan pada bulan Desember, Prefek bersama dengan Pastor Remigius dan Bruder Wilhelmius pindah dari rumah kontrakannya ke gereja. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Tokoh perintis gereja Katedral Pontianak. Yang pertama, Monsinyur Jan Vacivichus Bos, OFM Kapusin. Beliau adalah Prefek Apostolik Borneo Belanda dan pioner utama pendirian Katedral Santo Yosef di Pontianak. Yang kedua, para imam dan bruder Ordo Kapusin. Sejak awal hingga sekarang, pelayanan paroki dan perkembangan gereja Katedral di Pontianak dipercayakan kepada para imam serta anggota Ordo Saudara Dina Kapusin. Yang ketiga, Uskup-Uskup Agung Pontianak. Beberapa pemimpin gereja berikut punya peran lanjutan dalam perkembangan paroki dan katedral setelah masa awal pendirian. Yang pertama, Hieronymus Herculanus Bumbun, Uskup Agung Pontianak yang memimpin gereja lebih dari 3 dekade pada tahun 1977 sampai 2014. Yang kedua, Agustinus Agus, Uskup Agung Pontianak saat ini sejak 2014, yang juga mewakili kelanjutan pelayanan dan perkembangan umat Katolik di wilayah keuskupan. Terbaik di hidupku, sungguh indahnya kasih-Mu. Aku ada Paroki Katedral Santo Yosef Pontianak mengalami pertumbuhan umat yang signifikan, dari komunitas kecil menjadi salah satu paroki terbesar. Pada tahun 2013, tercatat sekitar 1.700 jiwa umat. Setelah renovasi total, gereja baru yang diresmikan pada tahun 2014 memiliki kapasitas hingga 3.000 sampai 10.000 orang, mencerminkan jumlah umat yang terus bertambah. indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sekian dari video dan pembuatan makalah kami ucapkan terima kasih. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku.